Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke. Kali ini kita akan berbicara santai, membahas apa sajalah yang penting bermanfaat untuk didengarkan. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Pak Sanusi Permana. Silakan Pak Sanusi disapa dulu teman-teman Sembada semuanya, Pak Sanusi. Halo guys, teman-teman Sembada, selamat malam. Semoga sehat selalu. Nah, Itu. gimana nih kabarnya Pak Sanusi sekarang? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Ini di musim hujan seperti Boleh dibuka ini. nih, Pak? Oh silakan. Nah, ini dengan cuaca seperti ini nih, gimana nih keseharian Pak Sanusi nih? Mau Pak Sanusi atau Pak Isan nih? Nyamannya gimana? Apa isan saja lah. Pak Isan aja ya. Coba itu gimana tuh? Terbiasa. Untuk aktivitas Pak Isan di kondisi cuaca dan masa pandemi seperti ini. Masa pandemi lumayan nyalase ya, kalau kata istilah Sunda. Nyalase apa itu nyalase? Santai gitu. Santai. Tidak terlalu banyak aktivitas karena memang lagian juga dari rumah cukup jauh, sehingga ya datang ke tempat kerja santai-santai saja. Itu berapa jam perjalanan dari rumah ke sini? Kebetulan sekarang lagi pengecoran jalan, jadi yang biasanya 2 jam itu jadi 5 jam, Pak. Luar biasa. 5 jam. Menguji Sampai kesabaran di itu jalan. ya. Wah, luar biasa. Nah ini teman-teman semuanya nih, saya ini jadi punya ide nih. Awalnya kan saya ini kan belum punya tema atau apa, karena inilah ngobrol santai kita ya sambil sharing dengan teman-teman Sembada yang lainnya. Ini mudah-mudahan bisa jadi kisah inspiratif buat teman-teman semuanya dari Pak Sanusi, karena beliau tadi biasanya 2 jam menempuh perjalanan dan sekarang hampir 5 jam. Pak. 5 jam. 5 jam. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan Pak Sanusi itu bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya ya. Nah, itu awal mulanya itu Pak Sanusi, kan Pak Sanusi dari Gunung Halu ya? Gunung Halu, Pak. Dari Gunung Halu. Coba itu ceritakan awal mulanya, domisili di Gunung Halu tapi bekerja di daerah Ciamplas itu seperti apa? No. Dulu awalnya kita berjuang ya untuk agar tidak istilahnya tidak tersebut pengangguran. Betul, pengangguran ya. Pengangguran sementara kita sendiri punya basic yang memang notabene S1 lah ya. S1 masa nganggur gitu kan. Betul, apalagi di daerah Malu ya. Lagian S1 juga dengan penuh perjuangan, Pak. Dulu dari mulai jadi kuli bangunan. Pernah jadi kuli bangunan? Kuli lama, terus ngarit itu. Ngarit itu nyambit rumput ya. Buat domba waktu kecil. Karena memang ya punya historis yang tidak seperti teman-teman mungkin, keluar dari rumah dan orang tua yang lengkap gitu. Terus kemudian ya apa yang menjadi orientasi, apa yang menjadi tujuan, biasanya gini Pak, kalau saya melihat sesuatu pengen bisa dan apapun caranya itu pasti dilakukan. Contoh, dulu saya punya cita-cita pengen jadi pengusaha. Karena berangkat dari keluarga yang ekonominya dikatakan tidak mampu lah, jadi untuk memulai usaha itu dimulai dengan kuli panggul. Kuli panggul di pasar, di toko. Luar biasa. Di toko kuli panggul. Karena memang cita-cita pengen jadi pengusaha. Yang penting punya pekerjaan, punya modal, kemudian buka usaha sendiri. Jadi profesinya sekarang itu bukan cita-cita awalnya? Bukan, malah yang sekarang menjadi profesi itu kesebutnya
sesuatu yang tidak inginkan dulu. Kayak dulu kan ketika SD ditanya sama ibu. Ya rata-rata kan ketika SD suka ditanya ya. Suka ditanya. Sama kakak, sama orang tua, sama guru. Apa cita-citanya? Benar. Tetap yang terbenak dalam pikiran saya adalah pengen jadi bisnismen. Karena mau kaya, pengen kaya, pengen hidup enak gitu. Jadi bisnismen. Kalau jadi pengusaha otomatis uangnya banyak. Betul. Ketika ditanya cita-cita apa bisnismen, tapi malah nasib ya mungkin sesuatu yang tidak diinginkan malah jadi nasib, malah ketiban nasib tersebut, malah jadi tenaga pendidik ya. Tapi ketika dulu bercita-cita ingin jadi pengusaha bisnismen sempat kesampaian dulu nggak? Sempat. Di bidang apa itu? Dulu saya di kelontongan. Kelontongan itu semacam makanan ya? Itu makanan ringan. Oh iya. Makanan anak-anak, kemudian sembako dan yang lainnya. Saya sampai menembus ke pasar Pleret. Pasar Pleret itu Purwakarta ya? Purwakarta iya. Oh ya itu. Sempat menguasai. Haji Udin. Haji Udin ya. Pak Haji Udin Mulyadi ya. Iya betul. Oh pernah di sana? Pernah. Beliau ketika menjabat bukan? Sepertinya. Atau tahun berapa? Sebelum dan ketika sedang menjabat. Pernah menjabat Pak Dedi. Karena saya masih di sana. Iya. Pak Dedi. Tapi sebelumnya juga saya sudah di sana. Waktu usia 97 lah. 97 98. Karena memang kuli panggul itu di pasar Ciamplas. Di pasar Ciamplas. Bukan kuli sih, namanya juga membantu namanya hidup di orang itu di orang tua. Kemudian tapi maaf ini, apakah dengan badan seperti ini dulu kuat menjadi kuli panggul nih? Dulu tidak sebesar ini malah. Oh gitu. Sekarang besar tuh. Boleh dibuka nih. Oh silakan. Gerak juga. Dulu kecil. Ini dulu ternyata kecil, kenal sama Haji Udin, bukan kenal sama Haji Udin, tahu Haji Udin. Dulu kecil Pak. Oh gitu. Tapi kuat kuli panggul. Karena memang panggulnya yang kita panggul itu apa ya? Semacam gula putih yang 50 kilo itu kuat. Kemudian tadi kan menguasai pasar Pleret ya. Sempat jadi bos dulu. Sempat jadi bos dulu. Artinya bos itu bos dipanggil orang karena jongko di pasar Pleret itu saya penuhi kebutuhan mereka. Jadi alhamdulillah lah dari kulit tadi kemudian tercapai menjadi bos. Namun ya itu tadi tidak lama kemudian dulu ada pasar namanya lupa lagi dulu itu tahun 97 pasar Cilalawi itu di mana? Cilalawi setelah Pleret. Berarti masih Haji Udin itu. Masih Haji Udin sempat di sana. Sempat di sana Cilalawi. Nah, hanya saat itu berbarengan dengan karena sekolah tidak berhenti. Sewaktu kuliah juga dulu sempat apa istilahnya? Memang sepertinya basic saya itu sekolah SLTA atau apa? SLTP masih. SLTA sudah menjadi tukang kuli angkut. Oh, sejak SLTP. Sejak SLTP. Teman-teman ini karena tadi ketika saya inginkan sesuatu pasti digeluti. Bagaimana saya jadi pengusaha? Nah, contoh saja seperti pengen bawa mobil. Dulu senang lihat supir angkot. Katanya bapak saya juga dulu supir angkot gitu. Nah, saya pengen bisa sampai ke sempat karena pengen bisa jadi kondektur dulu. Gitu ya. Kondektur cuma segala macam bidang pekerjaan digeluti. Jadi sempat jadi kondektur, lama lah kondektur. Dulu ada bis Madonna ya. Itu saya ikut 2:30 sudah bangun, ikut jalan, jam 7 sekolah. Itu Madonna populer loh Pak. Madonna sama. Jadi populer itu bukan populer Madonna artisnya, memang bis Madonna itu. Madonna sama Jembar Sari. Dan sambil, nah ini yang saya tidak untungnya itu kan sambil kuli, sambil kerja, sambil kuliah.
Dia tidak hanya kuliah pun ikut. Ini ketika dulu sambil jadi bos tadi sambil kuliah. Oh gitu. Kuliah dulu di mana? Dulu sempat pertama itu di IAIN, bukan UIN, kalau sekarang UIN. Oh UIN. Oh iya, IAIN 4 semester waktu masih SLTP menginjak SMA karena pengen bisa pakai bawa mobil. Saya bekerja dulu di tempat cuci pengumbahan, cuci mobil. Di Pak Haji Hamdan, masih ingat. Di daerah mana itu? Ciamplas. Mudah-mudahan Pak Haji Hamdan masih ada nih. Almarhum Pak Haji Hamdan. Pak Haji Hamdan. Saya pernah cuci mobil dulu. Sampai buyeng lah, kalau istilah Sunda mah buyeng itu apa ya? Kuyumut, basuh karena kolong tanah dan segala macam itu saya pernah merasakan. Jadi kalau gitu Pak Ihsan ini sudah banyak makan asam. Karena apa? Karena tadi Pak pengen bawa mobil. Alhasil setelah ngenekan mau cuci mobil sama supirnya, ayo belajar. Ini kesempatan. Maju mundur Pak. Mobilnya mobil butut Pak, mobil Hijet 55 dulu. Dan dari sana bisa mobil. Alhamdulillah. Oke. Bisa. Bisnis, sekolah, dagang, sekolah juga tidak berhenti. Kecapean ya. Kecapean, pengusaha. Ingin bisa mobil. Bisa kecapean. Pengusaha jelas ini sudah. Di sekolah. Kuliah sambil. Kuliah juga. Kuliah sambil. Nah ini sekarang begini Pak. Ketika dulu Bapak sudah menemukan cita-cita atau menggapai cita-cita, menemukan sisi keenjoyan Bapak? Yang jelas sih banyak susahnya ya. Yang jelas banyak susahnya, tapi apa kata pepatah istilah kalau sekarang itu namanya nikmati saja proses. Tapi kok aneh saya. Nikmati saja proses Pak. Usaha banyak susahnya, aneh itu gimana gitu? Nikmati aja proses Pak. Jadi ya pokoknya kenikmatannya itu hanya bisa dirasakan setelah kacape leungit Pak. Setelah kacape leungit. Pengusaha sudah, ingin bisa mobil Anda sudah Pak. Kuliah. Dulu waktu SMA pengen jadi ketua OSIS kecapean. Nah ini sekarang ceritanya ini bisa jadi yang profesi sekarang itu seperti apa? Apakah karena basic kuliah atau apakah karena keterpaksaan dengan kondisi? Yang jelas bisalah dikatakan terpaksa. Karena mungkin ada dari berbagai aktivitas pekerjaan yang salah satunya tadi menjadi sebuah tuntutan waktu kuliah karena harus ada pengabdian ke masyarakat. Di antaranya itu aktif di masyarakat. Jadi dipercaya pada saat kuliah itu menjadi ketua DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid dulu. Padahal masih muda, baru 2 semester kalau 3 semester ya, 4 kalau nggak salah. Nah, jadi pengurus Irma, DKM. Kemudian karena mungkin melihat potensi, terus biasa menghadapi ngajar anak-anak itu alif-alifan di masjid, kemudian ya ditarik sama orang tua yang sepertinya sayang sama saya gitu lah. Untuk mengurus asrama di sebuah sekolah yang pasti ya yang bisa disebutin ya. Untuk asrama, untuk pondok. Nah itu tiba-tiba ditarik juga ke lembaga. Maras ya lagi kerja saat itu, jadi lagi kerja supir sambil nyupir karena harus cari uang kan, nyupir. Nah, tapi tiba-tiba ditarik oleh lembaga karena memang kuliah tadi udah aja misalnya jadi kalau istilah kerennya itu mendampingi dosen, ngenekan guru, asisten dosen yang ngajar sambil ngajar di sebuah lembaga. Kemudian akhirnya secara tidak langsung jadi harus berhadapan dengan anak-anak, dengan peserta didik. Dan sampai sekarang kan? Sampai sekarang Pak.
luar biasa nih. sampai sekarang. Ini bisa jadi inspirasi ya. Ternyata dengan hidup yang berliku-liku itu pasti suatu saat akan ada endingnya. Luar biasa, Pak. Tapi tadi ngomong-ngomong kuliah nih di UIN ya, IAIN ya dulu. IAIN dulu. Apakah soalnya kan kemarin-kemarin itu ada kisah-kisah viral lah di media sosialnya. Apakah lu pernah mengalami atau minimal tahu nggak yang namanya HMI itu? Saya kader, Pak. Kader, nah. Saya kader HMI, Pak. Luar biasa nih kalau gitu lah, langsung aja nih. Karena memang aktivitas di rumah, di masyarakat itu terbawa ke perkuliahan. Ini gini aja Akhirnya Pak. saya ikut di apa namanya ekstra Ya. ekstra kegiatan ekstra waktu kuliah, yaitu di HMI, dan banyak. Saya hampir 8 ekstra apa namanya itu dulu. Salah satunya HMI lah. Nah ini gini nih, ini menurut pandangan Pak Ihsan ya, kan yang namanya opini itu kan bukan ilmu pasti, yang namanya pendapat itu kan bukan sesuatu hal yang pasti, siapapun juga kan bisa berpendapat ya. Nah ini menurut kacamata Pak Sanusi, ini kejadian yang viral kemarin itu kaitan Yuda sama salah seorang pejabat tinggi lah, udah sebut aja Kang Deddy Mulyadi yang memang luar biasa itu Kang Deddy. Itu menurut pandangan Anda gimana itu dulu? Saya apresiasi pertama ke saudara Yuda ya, karena memang saya juga kader HMI, dan ternyata Kang Dedinya juga sama, ketua HMI, ceritanya gitu kan. Ketua HMI sebagai sesama kader itu kan hal yang sudah tertanam dalam kegiatan kesehariannya, bagaimana memberikan pemikiran, bagaimana memberikan kritikan dan sebagainya. Hanya barangkali tentu untuk Yuda sendiri, tetapi tentunya di balik itu semua kan ada hikmah. Betul. Dan tidak perlu disampaikan lah ya hikmahnya apa, karena memang yang jelas jadi nilai positif buat Yuda dan keluarga. Sepertinya itulah kalau yang saya simak. Spontanitas dari Yuda sendiri pada saat spekulasi mengkritik saat itu memang kurang pantas. Sebaiknya kalau menurut saya tinggal ajak aja dialog Kang Deddy-nya. Tapi juga Kang Deddy luar biasa sebagai. Itu menurut Anda kental dengan aroma muatan politik atau tidak? Enggak, murni. Kalau versi saya yang sama-sama kader HMI itu murni. Tapi udahlah, jangan diperluas masalah kader HMI-nya lah, karena memang saya juga tidak ikut kami. Kemarin juga di sini ada kegiatan HMI. Di tempat kerja kegiatan HMI dan kita welcome, karena saya juga pernah ikut LK1, LK2 di HMI, lumayan itu berat. Kalau sekarang LK-nya enggak. Anda suka nyimak juga ya channelnya Kang Deddy Mulyadi ya? Tentu. Kayaknya Anda mengikuti banget. Tentu. Insya Allah saya ikuti, karena memang selain daripada pejabat publik lah ya, karena salah satu orientasi dari kehidupan pribadi saya pun seperti itu, hanya entah mungkin belum ada nasib atau maksudnya cita-cita bukan? Orientasi pada saat menikmati proses dari mulai bekerja, sekolah, aktif di organisasi, kemudian aktif juga di politik. Apakah di sela-sela ketika Anda dengan posisi sekarang Anda punya aktivitas lain selain dari posisi yang sekarang? Aktivitas itu bisa dikatakan hampir tidak berhenti. Selalu karena ada. Selain mengajar, Anda bisa lihat YouTube saya, Pak, di Kaisa Media. Silakan channel. Apa namanya tadi? Kaisa channel Kaisa Media. Kaisa spasi Media itu bisa di YouTube. Oke lah, nanti kita ditulis aja di deskripsi ada. Ya, Kaisa. Di deskripsi nanti teman-teman sembada bisa like, subscribe ya. Aktivitas. Kemudian di Facebook, Pak. Di Facebook. Ada di kegiatan saya di media sosial, Facebook juga. Dan di TikTok juga. Luar biasa nih. Ternyata tidak mau kalah nih sama TikTok generasi juga. 62 nih. TikTok juga gitu kan. Mudah-mudahan. Kalau TikToknya Ihsan Tea.
Isan Teh TikTok. Ya. Nah, Facebook di M Isan bisa lah nanti ditulis ya. Oke, Boleh nanti di lah. deskripsi ditulis ya. Nah, di deskripsi boleh. Nah, Jadi ini- kegiatan apa yang dimaksud, Pak? Gini ceritanya. Kegiatan-kegiatan sosial pada saat bekerja di tempat kerja tetap ada yang namanya kami punya dua komunitas. Atau saya punya dua komunitas. Yang pertama alumni SMP, yang kedua alumni SD, dan itu dibuat dalam satu ikatan forum silaturahmi. Dan alhamdulillah terjadi. Sampai sekarang berjalan, dan di SD saja ada program kemis agamis. Oke, terima kasih Pak Isan alias Pak Sanusi telah menemani waktu luang teman-teman ya. Dan nanti teman-teman ya kalau mau nonton lah jangan sambil bekerja, nyari aja waktu luang. Siapa tahu apa yang kita bahas di sini itu bermanfaat bagi teman-teman Amin, semuanya. amin, amin. Dan tadi jangan lupa nanti saya akan share di kolom deskripsi medsos Pak Sanusi dimulai dari TikTok, Facebook, YouTube. apalagi IG ada nggak? Ada IG. Nanti saya akan share dan bisa melihat secara langsung di channelnya atau di media sosialnya Pak Sanusi. Terima kasih Pak Terima Sanusi kasih. ya atas waktunya. Dan satu hal yang terakhir sebagai penutup dari saya, jangan berhenti ketika kita lelah, tapi berhentilah ketika kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.